Xiao Yan tidak berniat membiarkan avatar Yuan Shen berhenti, dan terus berurusan dengan Taixu. Di saat yang sama, dia juga membuat avatar Yuan Shen menjadi semakin kuat. Setelah Xiao Yan melewati beberapa bintang yang telah dijarah dan dibuang oleh Taixu, dia juga mengumpulkan beberapa sumber bintang, dan di antara sumber bintang ini, akumulasi kebencian menjadi semakin intens. Ini bukan kebencian sederhana, tapi raungan yang ditinggalkan oleh Jie Kong, yang pernah atau melahirkan banyak makhluk. Dan mereka memberi harapan kepada Xiao Yan. Keluhan-keluhan ini menumpuk di tubuh Xiao Yan, bahkan jika itu adalah keluhan, itu sebenarnya adalah roh dunia. Qi Yun tidak membedakan antara baik dan buruk, kebencian yang terkandung di dunia bintang juga merupakan roh dunia. Melihat Taixu menyeret di belakangnya tanpa nafas kehidupan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan dia sudah agak jauh dari alam anyang yang hancur. Sebuah bintang muncul di depannya. Xiao Yan berencana untuk membongkar Jiang Taixu sepenuhnya di dalam bintang ini. Lagi pula, menyeret Taixu yang sangat besar ini dan kerugiannya masih terlalu mencolok di lautan ketiadaan yang begitu luas. Ketika avatar dari uji coba asli berputar-putar dengan Taixu, No. 5 di kehampaan Laut Barat telah meninggalkan alam bintang hancur dan memasuki kedalaman ekstrim utara. Dan di sini tidak seperti yang saya bayangkan. Segelap dan sekosongnya, ada banyak benda yang rusak, kebanyakan meteorit, dan kedua, segala jenis yang sulit menghilang, bukti terakhir keberadaan tumbuhan tetap ada di dunia. Mayat beberapa raksasa adalah yang paling spektakuler. Tidak ada pembusukan dalam ketiadaan yang luas ini, tetapi secara bertahap menghilang dengan kecepatan lambat. Huang Bo perempuan memiliki masalah, dewa mundur untuk mengurangi peradangan untuk mencegah avatar duduk di hadapan ratu. Sang ratu mengangkat matanya yang indah untuk melihat Xiao Yan, menunggu dengan tenang. Xiao Yan terus berbicara, mengapa permaisuri saat ini memiliki aura. Dia lembut dan sepertinya mengerti semua niat Xiao Yan. Yang disebut keabadian, dapatkah Anda benar-benar hidup selamanya? Xiao Yan melihat mayat-mayat yang muncul di sekitarnya, atau puing-puing yang pernah ada sebelumnya, dan mau tidak mau memikirkannya. Ratu sedikit mengangkat matanya yang sepertinya berisi lingkaran cahaya bintang, melihat kehampaan di sekitarnya, lalu menjawab dengan lembut. Jika kamu melihat, nyatanya tidak ada yang abadi dan makhluk hidup tumbuh di pulau itu saat kehidupan lahir dan bangkit dari keberadaan yang teratur menjadi tidak teratur hingga binasa. Bahkan dunia tidak berani menyebutnya abadi. Apa yang disebut keberadaan abadi tidak mungkin dalam jangka waktu yang lama. Permaisuri berbicara dengan lembut tentang pengertiannya. Meskipun saya tidak dapat mencapai ketinggian Gu Zongsheng, secara kasar saya masih dapat merasakan bahwa perubahan besar yang tak terbendung telah dimulai. Aula raksasa, Xiao Yan bergerak dengan ringan. Jika dunia dibandingkan dengan kehidupan, maka kehidupan ini akan segera berakhir. Tentu saja, perasaan ini tidak benar, karena keadaan penghirupan dalam-dalam saat ini lebih seperti seringnya terjadi orang-orang yang kuat dan berkuasa, dan jumlahnya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yan mendengar analisis ratu, tetapi dia tidak bisa tidak mengagumi kombinasi ratu. Tampaknya kemungkinan ratu ke-6 tidak terlalu tinggi, hampir sangat kecil. Jika tidak ada informasi dari dunia luar seperti anti-inflamasi, permaisuri akan menyadari sesuatu. Tidak ada keabadian sama sekali, dan yang disebut keabadian pada dasarnya bergantung pada waktu. Sungai yang panjang dan tahun-tahun yang bisa ada tidak bisa damai selamanya. Keberadaan kehidupan selalu meningkat. Dari pertumbuhan yang teratur menjadi perang yang tidak teratur, bahkan jika tidak ada perang, dunia itu sendiri akan dirombak karena persaingan sumber daya. Dengan demikian membentuk loop tertutup yang berputar-putar. Tapi kali ini perubahan besar tidak datang dari dalam dunia, saya merasa itu datang dari kekuatan yang lebih kuat yang mengaduknya. Ratu berkata perlahan. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu,
meskipun analisisnya tidak sejelas dan langsung seperti domain dewa kekacauan, itu memiliki arti dan arti yang serupa. Hong Leng baru saja terbakar, tiba-tiba terdengar getaran dahsyat dari Intrepid, lalu apa yang menimpa Bahtera? Apa situasinya? Xiao Yan tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Ada banyak puing-puing yang rusak di sekitar tetapi tidak ada makhluk hidup yang terlihat, dan tidak ada badai kosong di sini, jika tidak, puing-puing yang rusak ini tidak akan dapat hidup dengan tenang. Di sini, pertahanan Bahtera rusak, dan serangan terhadap Intrepid barusan cukup kuat. Ratu segera berkata. Namun hanya sesaat ketika Bahtera terus bergerak maju, namun ketenangan itu tidak bertahan lama, Bahtera kembali bergetar hebat, seluruh lambung kapal bergetar, dan mata serasa dipukul dengan keras. Untungnya, perlindungan di luar Bahtera diperkuat oleh Ratu, dan cahaya redup terlihat muncul dari seluruh perlindungan untuk melindungi Intrepid, akan datang. Kali ini, si Lei Xiaoyan segera menemukan posisi yang diserang dan memeriksanya. Memeriksanya sebentar, dan segera menyadarinya. Menurut berita, kekuatan asal yang ada di kedalaman paling utara adalah akumulasi kedua. Guntur ini sangat cepat, tetapi saya tidak menyangka kejutan di mata Indah Ratu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, jadi saya berkata dengan lembut. Di saat yang sama, tidak jauh dari sana, mayat Warcraft tak dikenal yang telah menghilang ke dalam kelas tiba-tiba langsung meledak. Naga merah. Terdengar suara keras, dan daging mayat yang patah beterbangan, dan akhirnya menghilang. Melihat dengan hati-hati, ada banyak puing di sekitar, seperti yang diharapkan, semuanya disebabkan oleh guntur yang tak terlihat ini. Artinya kita sekarang telah memasuki wilayah akumulasi. Xiao Yan melihat sekeliling, jika bukan karena serangan mendadak ini, semua yang ada di sekitar akan menjadi tenang. Tetapi jika itu benar-benar akumulasi dari kemampuan seperti itu, mata Xiao Yan akan berbinar. Sangat cepat dan senyap. Setelah itu, tatapan Xiao Yan tidak pernah meninggalkan kehampaan ini, mencoba untuk melihat apakah dia bisa menangkap sedikit pun jejaknya dengan mata telanjang, tapi masih ada ledakan ketika sangat sunyi. Selain itu mengenai Intrepid berkali-kali lagi, tetapi untungnya, kekuatannya tidak terlalu kuat, itu hanya menyebabkan kerusakan pada perisai, bahkan pengeboman terus-menerus tidak akan punya waktu untuk memperbaikinya. Hanya saja Xiao Yan dan Ratu telah menemukan masalah, jika akumulasi itu bukan serangan sadar, maka tampaknya menyerang benda bergerak dengan cara ini. Bom-bom-bom saat serba-serbi terus memasuki area sekitarnya, jumlahnya jauh lebih sedikit. Tetapi jika Anda melihat dengan hati-hati, bukan karena jumlahnya lebih sedikit, tetapi mereka semua hancur menjadi puing-puing, mengambang dalam kehampaan ini. Akumulasi pengeboman pada Intrepid sebelumnya berangsur-angsur menjadi hal biasa, namun saat ini tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi saya hanya bisa terus bergerak maju. Untungnya, tidak ada badai kosong, jika tidak, akan sulit untuk melawan dengan kekuatan seperti itu.